Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman D1 sekalian. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fungsi pengawasan dalam manajemen. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari Perkenalkan, nama saya Nika Dariska Juniantari dengan NPM 202033121004. Baik, perkenalkan nama saya Kade Inta Dewi, MPM 202033121007. Perkenalkan, nama saya Ikadek Putra Hartawan dengan NPM 20203331211016. Perkenalkan, saya Niputu Mahyuni Andayani dengan NPM 202033121028. Perkenalkan, nama saya Lodevi Arsadiawati Utama, NPM 202033311037. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Utami, NPM 20203331211048. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Putri Atmaja, NPM 2020 Perkenalkan, nama saya Agung Hedi Arika Wirapramana dengan NPM 312. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian pengawasan, yang kedua tujuan dan manfaat pengawasan, yang ketiga jenis bidang pengawasan, yang keempat sifat dan waktu pengawasan, yang kelima tipe pengawasan, yang keenam kriteria pengawasan, dan yang ketujuh tahap pengawasan. Untuk materi pertama yaitu pengertian pengawasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menjamin bahwa tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini juga berkenaan dengan bagaimana cara untuk membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga dapat memberikan penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara baik dan efektif. Menurut Robert J. Makler, pengawasan manajemen adalah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan penyimpangan-penyimpangan, serta tindakan koreksi yang perlu dilakukan agar semua sumber daya perusahaan dapat dipergunakan secara baik dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu proses untuk memantau segala kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengambil tindakan koreksi yang tepat agar tercapai hasil yang diharapkan. Baik, selanjutnya itu tujuan dan manfaat pengawasan. Yang pertama yaitu tujuan pengawasan. Dalam fungsi pengawasan, aktivitas pengawasan ini memiliki beberapa tujuan dalam manajemen organisasi yaitu sebagai berikut. Yang A. Menjamin adanya keberlangsungan pekerja sesuai dengan perencanaan, prosedur yang ditetapkan, serta kebijakannya. Yang B. Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan dalam pengawasan. Yang ke-C. Menghindari terjadinya penyalahgunaan serta pemborosan anggaran. D. Yaitu melakukan peminjaman akan tercipta dan terwujudnya keputusan konsumen terdapat produk yang dihasilkan apabila perusahaan nirlaba. Yang E yaitu membangun kepercayaan konsumen atau publik pada kepemimpinan, organisasi, perusahaan, serta pemerintah. Selanjutnya yaitu manfaat pengawasan. Beberapa manfaat pengawasan yaitu antara lain: 1. Membantu dalam mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui hasil pekerjaan apabila berjalan dengan lancar atau tidak. Yang ketiga yaitu membantu pegawai dalam pengevaluasian dan meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kuantitas dan kualitas output yang dibutuhkan serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi beberapa hal yang membantu rencana tidak sesuai dengan hasil akuntan yang dicapai serta dapat mencapai solusinya. Yang kelima yaitu membantu pencapaian kerja sesuai dengan tingkat atau deadline yang telah ditentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis bidang pengawasan. Yang pertama ada pengawasan produksi. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu memproduksi dengan biaya serendah-rendahnya serta tepat waktu. Yang kedua ada pengawasan keuangan, merupakan pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau dapat dikatakan sebagai bantuan yang sedang berjalan. Yang ketiga ada pengawasan SDM. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang keempat ada pengawasan waktu, merupakan kegiatan pengawasan terhadap jadwal waktu yang disepakati di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dan yang kelima ada pengawasan persediaan, adalah penentuan suatu kebijakan pemesanan dalam antrian. Kapankah bahan tersebut dipesan secara tepat dan optimal untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat dan waktu pengawasan. Sifat dan waktu pengawasan terdiri dari yang pertama, preventive control, merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive control dapat dilakukan dengan cara menentukan proses pelaksanaan pekerjaan, membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan, menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu, mengorganisasi segala macam kegiatan, menentukan jabatan, job description, authority dan responsibility bagi setiap individu karyawan, menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan, dan menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. Preventive control merupakan pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Yang kedua ada repressive control, merupakan pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Repressive control ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan hasil dengan rencana, menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan, dan mencari tindakan perbaikannya. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada, mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana, jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training dan education. Yang ketiga ada pengawasan saat proses dilaksanakan, yaitu jika terjadi kesalahan maka langsung akan diperbaiki saat itu juga. Yang keempat, pengawasan berkala, merupakan pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. Yang kelima, pengawasan mendadak, merupakan pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan agar kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik. Yang keenam ada pengawasan melekat waskat, merupakan pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan. Tipe pengawasan. Menurut Winadi pada tahun 2002, pengawasan dapat dibagi atas 3 tipe atas dasar fokus aktivitas pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan untuk melakukan koreksi sebelum tahap kegiatan selesai dilakukan. Pengawasan ini memiliki kelebihan yaitu manajemen dapat membuat koreksi dan tetap melaksanakan tujuan. Namun, biaya yang dikeluarkan mahal dan banyaknya kegiatan tidak memungkinkan untuk monitor secara terus-menerus. Selanjutnya, tipe pengawasan saat kerja berlangsung atau concurrent control. Pengawasan ini dilakukan bersama dengan pelaksana kegiatan saat atau selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari satu prosedur harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan berlangsung, atau dengan kata lain semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Sama seperti tipe pengawasan pendahuluan, tipe pengawasan ini juga memiliki kelebihan yaitu dapat
membuat tindakan koreksi dan tetap dapat melakukan tujuan. Namun kekurangannya adalah di biaya yang terlalu mahal dan banyaknya kegiatan tidak memungkinkan monitor secara terus-menerus. Selanjutnya, tipe pengawasan umpan balik atau feedback. Pengawasan ini mengukur dari hasil suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini juga bersifat historis atau dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil dari pengawasan ini merupakan landasan untuk mengoreksi tujuan yang akan datang. Kriteria pengawasan. Adapun karakteristik pengawasan yang efektif harus memenuhi, yaitu yang pertama, keakuratan, di mana data yang ada harus dapat dijadikan pedoman dan valid. Yang kedua, tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secara tepat dan cepat di mana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh, artinya mudah dipahami. Yang keempat, terpusat, yaitu dengan memusatkan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Yang kelima, yaitu realistik secara ekonomis, artinya biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. Saya akan lanjut membahas tentang kriteria pengawasan. Kriteria pengawasan yang keenam itu ada realistik organisasional, artinya sistem pengawasan harus cocok dan harmonis dengan kenyataan yang ada di perusahaan atau di organisasi. Yang ketujuh ada terkoordinasi dengan aliran kerja. Sistem pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja karena yang pertama, dapat menimbulkan sukses atau gagalnya suatu operasi. Yang kedua, informasi pengawasan harus sampai kepada karyawan yang memerlukannya. Nah, sifat yang ke-8 atau kriteria yang ke-8 itu ada fleksibel, yaitu harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus membuat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi. Nah, kriteria yang ke-9 ada sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus menunjukkan penyimpangan dan tindakan koreksi yang harus diambil. Yang ke-10 ada diterima para anggota organisasi. Dengan diterima para anggota organisasi, ini mampu mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong perasaan ekonomi, tanggung jawab, dan prestasi. Hal ini dilakukan oleh sistem pengawasan. Saya akan lanjut membahas tentang tahap pengawasan. Nah, ada sekitar 5 tahap pengawasan. Yang pertama, itu ada tahap penetapan standar. Artinya, sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk penilaian hasil. Nah, tujuan dari tahap pengawasan ini adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan nantinya. Ada sekitar 3 bentuk standar yang umum dalam tahap pengawasan penetapan standar ini. Yang pertama itu ada standar fisik. Standar fisik meliputi kualitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk. Nah, yang kedua ada standar biaya atau moneter. Standar ini ditunjukkan dalam bentuk rupiah, mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga ada standar waktu, meliputi kecepatan produksi dan batas waktu suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Kedua ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, di tahap ini sebenarnya digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat, atau pengawasan di sini berupa pengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga itu ada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, di tahap ini terjadi beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa atas pengalaman, laporan, metode pengujian, dan sampel. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam tahap ini, seperti pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi, pengujian, dan pengambilan sampel. Yang keempat, itu ada tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
Di tahap ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Nah, tahap yang kelima atau yang terakhir ada tahap pengambilan tindakan koreksi. Nah, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan. Ini merupakan tahap pengawasan yang kelima. Tahapan pengawasan menurut Kadarman. Yang pertama ada menetapkan standar. Menetapkan standar merupakan tolak ukur untuk merencanakan pengawasan. Langkah pertama proses pengawasan adalah menyusun rencana. Yang kedua adalah mengukur kinerja. Mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang ditentukan. Yang ketiga adalah memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada perbaikan pengawasan terhadap penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, pengawasan dibagi menjadi 4 menurut GR Terry. Yang pertama, menentukan standar atau dasar bagi pengawasan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah jika ada kesalahan. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tahapan pengawasan. Menurut Terry, bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh 3 macam langkah-langkah yang bersifat universal. Yakni yang pertama adalah mengukur hasil pekerjaan, yang kedua adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaannya, dan yang ketiga adalah mengkoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Selanjutnya, menurut Mama Mukas, menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu yang pertama ada ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan. Yang kedua ada perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. Yang ketiga ada kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi. Jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil yang diinginkan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan. Sehingga dalam melakukan pengawasan, manajer mempunyai standar yang jelas. Yang kedua ada penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja pegawai sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Yang ketiga ada pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. Dan terakhir ada pengambilan tindakan koreksi, yaitu dengan cara melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan satu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tipe pengawasan ada 3, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan pengawasan umpan balik. Tahap pengawasan ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan dan saran dapat diajukan di sesi diskusi setelah ini. Terima kasih.